Halo, perkenalkan saya Primus Nahak, Angkatan 51, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan menanggapi terkait putusan Mahkamah Agung nomor 23 P/HUM/2024 dan pemenuhan HAM di Korea Utara. Terkait putusan Mahkamah Agung nomor 23 P/HUM/2024 yang membatalkan PKPU nomor 9 tahun 2020 perubahan keempat atas PKPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Oleh karena itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada KPU untuk mencabut pasal 4 ayat 1 huruf D PKPU nomor 9 tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota tersebut. Dengan demikian, seseorang dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur apabila berusia 30 tahun, dan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota minimal 25 tahun ketika dilantik, bukan ketika ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Mahkamah Agung pun menyatakan bahwa pasal dalam PKPU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, dan 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati atau calon wali kota dan calon wakil wali kota, terhitung sejak pasangan calon terpilih. Kehadiran dari mekanisme judicial review baik terhadap undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dan terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung bertujuan agar hukum atau peraturan perundang-undangan yang ada tidak menjadi penghalang terciptanya keadilan yang tertunda menunggu proses revisi oleh pemerintah dan DPR. Kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian terhadap peraturan pemilihan umum atau KPU adalah suatu ketentuan yang ada pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, menurut saya, terhadap putusan Mahkamah Agung merupakan suatu solusi sebagai kehadiran hukum yang baru dalam masyarakat yang tidak tertampung dalam hukum atau perundang-undangan yang ada yang harus menunggu perubahan atau revisi. Putusan Mahkamah Agung nomor 23 P/HUM/2024 adalah putusan yang sah dan tidak bermasalah sejauh dilaksanakan sesuai aturan sebagaimana ketentuan tentang pembentukan PKPU yang berkaitan dengan pelaksanaan terhadap pemilu. Kemudian dikabulkannya putusan Mahkamah Agung ini membuktikan bahwa Mahkamah Agung telah memberikan keadilan kepada calon-calon pemimpin daerah dengan tenggang waktu yang lebih luas, terutama kepada generasi muda yang memiliki potensi baik bagi bangsa dan negara, dengan tidak membatasi hak-hak individu mereka atau calon tersebut. Sehingga melalui putusan Mahkamah Agung memberikan pertimbangan terhadap konsep berdemokrasi yang baik sebagai kedaulatan rakyat dengan tidak menyalahgunakan sebagai alat berpolitik untuk kepentingan sesaat, dengan konsep demokrasi yang merupakan kedaulatan hukum dalam memberikan keadilan untuk seluruh masyarakat. Menurut saya, tidak seharusnya ada batasan yang menghambat
kaum muda untuk maju sebagai pemimpin. Oleh karena di mana kaum muda seringkali diabaikan dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan Mahkamah Agung ini memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Tetapi di balik pencalonan itu semua, harus ada kematangan seseorang untuk menjadi calon kepala daerah adalah relatif. Namun lebih baik harus ada persyaratan bahwa calon-calon muda tersebut telah memiliki pengalaman dalam kontestasi atau elektoral sebelumnya. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menguji peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut. Kewenangan Mahkamah Agung terdapat pada pasal 24A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana salah satu kewenangan Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Artinya secara konstitusi Mahkamah Agung berwenang mengubah norma dalam peraturan termasuk PKPU terkait pencalonan kepala daerah, sehingga putusan Mahkamah Agung tersebut wajib dimasukkan dalam norma persyaratan umur bagi calon yang akan mendaftarkan diri sebagai kontestasi pilkada. Pemenuhan HAM dalam Korea Utara adalah Parlemen Korea Utara menyetujui perubahan konstitusi yang membuat jabatan Kim sebagai pemimpin tertinggi dan membuat kebijakan keamanan dengan cara memperkuat militer. Dengan keputusan tersebut, selain menjadi pemimpin tertinggi, Kim diakui sebagai kepala negara Korea Utara. Perubahan konstitusi tersebut menjadikan posisi Kim sama tinggi dan kuat dengan mendiang sang kakek yang merupakan pendiri Korea Utara, sehingga dengan perubahan amandemen itu, Kim menghidupkan kembali sistem atau kepala negara yang dicetus kakeknya. Korea Utara adalah negara yang menyatakan secara sepihak sebagai negara jutse atau percaya dan bergantung kepada kekuatan sendiri. 2. Autokratis atau pemimpin yang memiliki wewenang dan politik atau perjuangan untuk mencapai pembebasan tanah air dan kebebasan serta kesejahteraan rakyat. Korea Utara adalah negara yang memiliki ciri khas satu partai. Partai tersebut adalah Partai Buruh, partai yang menjadikan ideologi yang menempati posisi teratas dalam struktur kekuatan nasional, di mana secara nyata menguasai kekuatan legislatif, administratif, serta yudikatif secara keseluruhan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kim merupakan salah satu atau sosok pemimpin yang syarat akan kediktatorannya dan menerapkan sistem negara atau sistem negara tunggal. Dan Korea Utara merupakan suatu negara yang dipimpin dengan menerapkan sistem keturunan dalam memilih pemimpin atau yang disebut dinasti. Pemenuhan HAM di Korea Utara menurut saya belum maksimal. Dengan mengacu pada Konstitusi Korea atau Republik Demokratik Rakyat Korea, pada pasal 64 menyatakan bahwa negara harus secara efektif menjamin hak-hak dan kebebasan demokratis yang sejati serta kesejahteraan material dan budaya semua warganya. Di Republik Rakyat Korea, Demokratik Rakyat Korea, hak dan kebebasan warga negara akan diperkuat dengan konsolidasi dan pengembangan sistem sosial. Pasal 66, semua warga negara yang telah mencapai usia 17 tahun memiliki hak untuk memilih dan dipilih tanpa memandang jenis kelamin, ras, pekerjaan, lama tinggal, status kepemilikan,
pendidikan, afiliasi partai, pandangan politik, atau keyakinan agama. Warga negara yang bertugas di angkatan bersenjata juga memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Seseorang yang telah dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan dan orang yang dinyatakan gila secara hukum tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Sehingga sesuai dengan pasal 64 dan pasal 66, menurut saya belum sesuai atau belum terlaksana dengan baik. Karena menurut saya hak asasi manusia adalah hak yang bersifat melekat dan tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Dan hak asasi manusia yang mewakili hak nasional, dan hak nasional berarti hak kedaulatan seseorang. Sejak tahun 2018 telah menjadi periode penuh terobosan yang menakjubkan dalam hubungan diplomatik di semenanjung Korea. Namun terlepas dari hal positif hubungan diplomatik tersebut, pejabat PBB menilai bahwa kondisi hak asasi manusia di Korea Utara masih sangat buruk. Situasi hak asasi manusia di Korea Utara saat ini tidak berubah meskipun ada kemajuan penting dalam keamanan, perdamaian, dan kemakmuran, karena penyelidik PBB telah menemukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pemusnahan, pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, pemenjaraan, pemerkosaan, aborsi paksa dan pemerkosaan dan kekerasan seksual, serta penganiayaan terhadap figur politik, agama, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Terima kasih.